Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Berbicara seputar Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita manusia seorang rasul, di mana dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul tersebut, Allah Subhanahu wa taala juga turunkan kepada seorang rasul tersebut kitab suci. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci yang diturunkan kepada seorang rasul, sebutlah dalam hal ini adalah Al-Quran, tidak lain tidak bukan Al-Quran diturunkan kepada seorang nabi, di antara peruntukannya adalah agar supaya Al-Quran itu menjadi pedoman hidup bagi manusia. Al-Quran sebagai kitab suci, sebagai pedoman hidup, bisa kita baca pada potongan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran berkaitan dengan Al-Quran, hudan lil muttaqin, bahwasanya Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam artian bahwasannya diharapkan manusia dengan tuntunan Al-Quran, manusia dalam hidup ini, baik itu hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak, manusia merasakan keamanan, manusia merasakan keselamatan, manusia merasakan kenyamanan. Ada banyak ayat dalam Al-Quran, dalam kapasitas Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia, di mana ayat-ayat itu memberikan semacam tips kepada kita agar supaya kita bisa memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam hidup ini, baik itu hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak. Al-Quran mengajarkan kita bahwasannya dalam memandang kehidupan di dunia ini, sesungguhnya kehidupan di dunia ini bukanlah kehidupan yang kekal, bukanlah kehidupan yang hakiki. Al-Quran mengajarkan kepada kita betapa pentingnya Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, kita jadikan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dunia ini untuk kita jadikan sebagai modal kita menghadapi kehidupan di akhirat kelak. Perbanyak melakukan amal kebaikan, perbanyak melakukan amal kebajikan dalam hidup kita di dunia ini dengan semua karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena sejatinya kehidupan yang hakiki, kehidupan yang kekal itu adalah nanti kehidupan di akhirat kelak. Harta yang banyak, kedudukan yang tinggi tidaklah menjadi jaminan seseorang dalam hidup di dunia ini merasakan aman untuk seterusnya, merasakan nyaman untuk seterusnya. Al-Quran melalui kisah-kisahnya memberikan banyak pelajaran kepada kita betapa materi yang banyak, betapa kedudukan yang tinggi bukanlah jaminan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seseorang dalam hidup di dunia ini. Sebutlah kalau kita membaca kisah Qarun yang diabadikan dalam Al-Quran, betapa Allah Subhanahu wa taala karena kedurhakaan Qarun, Allah Subhanahu wa taala benamkan Qarun dengan segala perbendaraannya ke dalam perut bumi.
Kita bisa baca juga kisah seputar Firaun, kekuasaan yang dimilikinya tanpa batas, tetapi pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala juga benamkan Firaun bersama bala tentaranya ke dalam lautan. Ini semuanya mengingatkan kita dan memberikan pelajaran kepada kita betapa materi yang banyak, kedudukan yang tinggi di dunia ini sejatinya tidaklah memberikan jaminan kepada kita bahwasanya ini semuanya akan memberikan kesenangan dan keamanan kepada kita dalam hidup ini. Karena Al-Quran di antara tipsnya mengajarkan kepada kita hendaknya kita memahami dunia ini bukanlah segalanya. Membaca potongan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, kita diingatkan akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat dalam Al-Quran berfirman, "Wa inna ad-daral akhirata layyal hayawan law kanu ya'lamun." Bahwasanya negeri akhirat, kehidupan akhirat sesungguhnya itu adalah kehidupan yang nyata kalau saja mereka mengetahuinya. Masih ada banyak tips yang lain yang diajarkan oleh Al-Quran bagaimana semestinya kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Sebutlah di ayat yang lain, Al-Quran pun mengajarkan kita untuk bersikap moderat dalam menyikapi kehidupan ini. Baik itu kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian di dunia ini, cari untuk pahala di akhirat kelak. Tetapi ingat, jangan kalian lupakan nasib dan bagian kalian di dunia ini. Sebuah sikap moderat yang diajarkan oleh Al-Quran bagaimana kita dalam menyikapi kehidupan ini. Belum lagi doa sapu jagat yang diajarkan oleh Al-Quran, dan ini selalu saja dibaca dan dilantunkan oleh kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian kita. Doa yang berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sebuah doa di mana dengan doa itu kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita bukan hanya di dunia tetapi di akhirat kelak. Plus kita pun berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.